Oke, pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mengintegrasikan antara FMEA data dan juga implementasi di machine learning. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut, tadi ada dua kata atau dua frase yang menurut saya cukup penting untuk didalami. Yang pertama terkait dengan FMEA, yang kedua terkait dengan implementasi machine learning. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita mengenal dulu lah apa itu FMEA. Jadi FMEA mungkin di plan Sobat Tiara sudah banyak dilakukan ya Pak ya. Kita bisa melakukannya biasanya di package pekerjaan SCM, mulai dari aset hierarki, SERP, lalu dari top critical itu bisa dilanjutkan ke dalam pekerjaan FMEA. Nah, dari FMEA ini nanti bisa tercapture juga atau bisa teridentifikasi tas-tas apa yang akan dilakukan oleh Sobat Tiara untuk memitigasi failure cause agar failure mode bisa dihindari sehingga tidak terjadi failure effect di plan Sobat Tiara. Jadi selain SRP juga ada yang ECA dan yang lain ya? Betul. SRP itu hanya salah satu metodologi untuk mengidentifikasi criticality, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk saat ini kita ambil dulu hal yang penting di sini, yakni FMEA atau yang berisikan failure mode, failure effect, dan juga failure cause. Jadi seperti itu. Oke, apabila Sobat Tiara melakukan tas yang sudah tercapture dari FMEA, kalau kita mengenal saat ini Pak Ari, ada yang namanya LCS, Life Cycle Strategy. Nah, LCS ini biasanya berisikan FMEA dan juga maintenance strategy. Nah, maintenance strategy itu dilakukannya itu ada di titik mana sih? Di dalam PF Curve. PF Curve itu kalau di dalam FMEA kan kita melakukannya bisa prediktif, bisa preventif, bisa run to fail. Run to fail bisa. Nah, Sobat Tiara nanti bisa melakukan maintenance, bisa ada di titik mendekati failure bahkan. Mendekati functional failure atau bahkan mendekati titik kerusakan. Nah, harapannya dengan adanya machine learning itu, kita bisa memperpanjang titik potensial failure itu dengan melakukan langkah yang di sini disebutnya dengan proactive maintenance, kurang lebih seperti itu. Maaf kalau ada background suara yang agak-agak lucu, itu emang ada gempa kali ya. Lanjut Mbak. Oke. Nah, lalu sebenarnya tujuannya apa sih Sobat Tiara kita melakukan pengimplementasian machine learning atau AI. Yang pertama, Sobat Tiara itu bisa mendapatkan anomaly detection lebih awal. Lalu bisa juga mengidentifikasi failure diagnostik. Jadi probability failure ke depannya itu akan terjadi apa, itu bisa tercapture juga di sini melalui machine learning. Dan juga kita bisa mendapatkan prescriptive action. Prescriptive action itu setelah kita dapat informasi failure apa atau probability failure yang akan terjadi, itu kita harus melakukan apa gitu. Itu namanya prescriptive action. Nah, hal ini itu didapatkan dari mana sih? Dari big data yang dimiliki oleh Sobat Tiara. Big data itu bisa dari data operation atau bisa dari PDM data. Kurang lebih ada dua jenis data itu. Tapi lebih dari itu, kita masih bisa mengoptimalisasi pembentukan atau pengimplementasian machine learning dengan data-data yang ada. Lalu kita melompat sedikit terkait dengan bagaimana machine learning itu bekerja. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Tahapan pertama data collected. Tahapan kedua ada storage data. Jadi dari data yang sudah diambil itu kita simpan di historian. Lalu data-data yang sudah disimpan kita olah dalam sebuah proses namanya data analitik. Data analisis ini yang nantinya bisa kita jadikan baseline untuk modeling data sehingga nanti bisa tercapture failure diagnostiknya apa saja. Dan nantinya juga harapannya bisa teridentifikasi preskriptif atau action apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak apabila terdapat anomali-anomali yang menuju ke arah sebuah kerusakan. Nah,
sudah sempat saya singgung sebelumnya ya Pak ya, terkait dengan data collected ini dari mana saja, bisa dari operation data, bisa juga dari PDM data. Nah, operation data ini bentuknya kurang lebih seperti ini Bapak-Bapak. Oke Mbak, aku mau nanya nih, ini data operation itu ya, seberapa banyak data yang bisa diambil? Apa aja data yang bisa diambil? Apakah semua satu plan itu semua data-data bisa diambil atau hanya sebagian atau seperti apa datanya? Dan data apa? Iya ya. Pada dasarnya data apa saja yang bisa diambil lah gitu. Oke, data apa saja yang bisa diambil? Oke, pada dasarnya semua data itu bisa kita ambil asal dia itu bisa disimpan di dalam sebuah historian. Nah, Asal bisa disimpan dalam sebuah, selama datanya itu disimpan ya? Selama data itu disimpan di historian. Okay. Atau ditaruh di server. Nah, biasanya kalau Sobat Tiara lebih familiar ini dengan data yang ada di DCS. Nah, data di DCS itu kan satu plan ya, dan juga banyak sekali kan datanya. Bisa bahkan 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu bisa kita ambil semuanya. Selagi dia tersimpan di sebuah historian. Jadi data-data yang tersimpan itu, dia bentuknya data-data trending, data-data semua yang ada di sana, dan itu selama dia datanya itu bisa di-capture oleh sistem, dia akan bisa kita pakai ya, pakai itu SQL atau apa gitu bisa ya? Bisa. Nanti akan ada beberapa source data yang bisa kita ambil. Itu salah satunya dari data di DCS, atau nanti kedepannya mau pakai DNA atau pakai offline data dari PDM itu bisa juga. Kurang lebih seperti itu bentuk data yang diharapkan ada ya sebagai material untuk menyusun modeling di machine learning. Lalu harapannya data itu tadi itu tersimpan di sebuah historian. Historian bisa dari DCS data atau dari historian data. Kalau yang kita familiar itu dari Pi. Dari Pi. Ya, yang kita familiar ya. Bisa diambil tapi juga. Tapi nggak hanya dari Pi ya, dari brand-brand lain tetap bisa diambil ya? Tetap bisa, masih open. Selagi data storage-nya itu portnya bisa kita buka ya, dan kita konekkan dengan port di machine learning. Oke, bisa juga dari big data yang lain, itu juga bisa kita ambil. Setelah data disimpan, lalu kita menganalisa. Kebetulan ada yang nanya nih Mbak Salva, dari PetroCina. Saya mau tanya bagaimana mengintegrasikan data FMI yang statis dengan data machine learning yang dinamis, misal dari IoT. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi kedepannya. Nanti akan ada di sini. Jadi presentasi yang baik kata orang yang bisa dipresentasikan, pertanyaan itu ada di slide berikutnya. Iya, betul juga. Kita masih berbicara terkait dengan sebuah angka yang dinamis ya di sini ya. Masih belum terbentuk bagaimana framework-nya nanti akan disusun. Kita masih memilih dari sebuah angka. Nah, ini kita sudah mulai masuk nih ke dalam integrasinya dengan FMEA ya. Di dalam data analisa itu ada beberapa step yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus bisa memilih parameter mana sih yang berpengaruh terhadap sebuah failure. Kita memilih dulu, lalu kita bisa mengambil data tersebut, lalu kita bisa memberikan sebuah training data. Kita memberikan training data, nanti ke depannya kita bisa melakukan retrain data. Agar data yang kita gunakan sebagai baseline itu sama dengan atau mendekati dengan kondisi existing saat ini. Gitu. Contohnya, kita membuat model di tahun 2025, tapi kita membuat baseline datanya, di training datanya itu di tahun 2002, di mana pada saat kondisi operasional paling bagus untuk sebuah equipment. Nah, nantinya ke depannya kita bisa meretrain data tersebut menjadi data 2025 yang bisa kita gunakan sebagai baseline model. Jadi data 2022 itu tetap kita pakai apa kita pakai data 2025? Bisa keduanya. Kita bisa pakai 2022, kita juga bisa pakai 2025. Bergantung dengan pada saat ini kondisi operasional equipment itu seperti apa. Jadi misalnya kalau sebelum OH biasanya kan lagi busuk-busuknya itu, karena equipmentnya kan sedang. Lalu diperbaiki OH, biasanya trainingnya turun. Ada trainingnya turun, ada trainingnya malah naik. Kalau kerjanya nggak beres kan, habis itu dia masuk. Nah itu yang kita bisa lakukan training lagi terhadap data tersebut. Bisa. Kita bisa melakukan retrain data ya, dengan menggunakan data pada
kondisi equipment optimal, kurang lebih seperti itu. Seberapa susah sih meretrain data? Cukup 3 detik. Cukup 3 detik. Yang Udah ada wizardnya atau apanya gitu? sudah ada platformnya untuk tinggal diklik aja sebenarnya. Yang lama adalah memilih framework time frame-nya. Mau dari mana sampai mana gitu. Itu yang menjadi sebuah challenge ya sampai sekarang. Kalau kita memilih data seperti itu, apakah pengaruh sama alarm-alarmnya juga ya? Sebenarnya nggak berpengaruh terhadap alarm. Karena pada dasarnya kalau alarm itu dia akan menjadi sebuah standar deviasi. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut ya ke memilih parameter mana yang berpengaruh. Nah, tadi pertanyaan terkait dengan FMEA ya. Nah, kita akan langsung nih bertemu dengan failure-failure yang ada di sini. Contohnya ada kompresor, sebuah kompresor nih, equipment-nya kompresor. Di kompresor itu kan nantinya akan ada failure mode, failure effect, atau failure cause. Nah, di sini itu bisa saja antara failure mode ataupun failure cause gitu. Terkait dengan packing, lubrication, purge, lalu terkait dengan motor bearing, terkait dengan piston, terkait dengan bearingnya kompresor sendiri, terkait dengan valve, efisiensi, ataupun yang lainnya. Nah, di sini dari kita menentukan equipment-nya apa, lalu kita mapping dulu nih, kita mau memonitoringnya seperti apa gitu. Apakah kita memonitoring dari sisi mekanikalnya saja, atau kita memonitoring dari sisi mekanikal dan sisi prosesnya gitu, atau kita memonitoring pembagiannya berdasarkan driver ataupun driven gitu. Kompresor ini contohnya ya, kompresor mekanikal, kompresor proses, motor thermal, motor mekanikal, dan juga kompresor auxiliary. Nah, di sini juga jadi Sobat Tiara sebagai subject matter expert itu bisa membantu untuk memapping dari FMEA itu kita mau memonitoring seperti apa. Secara lebih ringkasnya. Ada berapa model? Ada 5 model ya ceritanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ada 5 model. 5 model. Jadi ada yang mechanical, ada yang mechanical kompresor mechanical, ada yang electrical. Betul, ada juga auxiliary. Ada proses ya, auxiliary. Ada proses juga. Ada thermal juga. Oke, kalau di FMEA kan kita jadikan satu kan. Yeah. Nah, kalau di machine learning ada baiknya kita pisah berdasarkan objektif monitoring kita. Jadi biar lebih fokus saja. Kalau memang kerusakannya dari sisi mechanical, ya kita berbicaranya terkait dengan mechanical. FMEA-nya apa saja, atau failure mode, atau failure cause-nya apa saja. Kita mapping lah. Itu di mekanikalnya apa. Makanya kita membutuhkan FMEA agar memudahkan mapping ini. Betul. Dan juga FMEA harapannya kan ada datanya, ada historicalnya ya. Ada historicalnya. Historicalnya nanti untuk apa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Gitu. Orang lebih seperti itu. Oke. Terus kita berbicara terkait dengan training data dan juga retrain data. Oke, ini beberapa hal yang harus kita garis bawahi ya. Dari failure mode ataupun failure cause, biasanya itu kan akan menghasilkan sebuah parameter-parameter atau memiliki parameter-parameter. Nah, parameter ini bisa diterjemahkan ke dalam masing-masing sensor yang dimiliki oleh Sobat Tiara. Nah, ini nanti juga perannya Sobat Tiara sebagai subject matter expert untuk menentukan sensor mana yang memiliki korelasi terhadap sebuah failure. Gitu. Kalau kita berbicara kita ingin memonitoring bearing vibration ya, kita harus memapping itu ke dalam sensor-sensor vibrasi ataupun sensor-sensor temperatur seperti itu. Jadi bagaimana apabila equipment itu belum ada sensornya atau ada sensor tapi dia tidak masuk ke historian? Oke. Hal itu akan menjadi bahasan kita kembali ke masa-masa sebelum implementasi ya. Jadi ada baiknya sebelum implementasi itu kita lakukan dulu yang namanya sensor gap analysis. Sensor gap analysis. Betul, sensor gap analysis ini nanti akan menceritakan atau menjelaskan bahwa di satu equipment itu memiliki sensor apa saja. Lalu potensial failure itu yang bisa kita capture apa saja. Nanti akan kita komparasikan dengan FMEA. Jadi kita akan tahu sejauh mana kita bisa memonitoring failure mode ini atau failure cause. Karena pada dasarnya machine learning ini mengambil data-data dari sensor yang terpasang. Apabila sensor tersebut tidak terpasang, jadi kita nggak tahu ada masalah apa di sana gitu ya. Betul, karena kan kita kalau machine learning itu kan
kita berpegang teguh pada sebuah data ya, Iya, iya, iya. sebuah angka gitu. Kalau tidak ada datanya ya sama aja kita tidak bisa memonitoring dong kalau seperti itu. Pernah ada pengalaman bahwa diminta buat menganalisa tapi sensornya tidak ada lalu? Pernah. Nah, yang bisa kita lakukan hanya memberikan sensor gap analysis itu. Oke, dan Nantinya harapannya di sensor gap analysis ke depannya apabila ada tambahan sensor, failure apa yang bisa kita capture ke depannya. Harapannya seperti itu. jadi tetap dilakukan, tapi memang konsekuensinya ada beberapa data yang kurang lengkap. Betul. Tapi berjalannya waktu mereka bisa mendapatkan sensor-sensor tersebut dipasang. Setelah itu ya datanya akan jadi lengkap lagi dan kita mungkin bantu buat remodeling atau retraining gitu ya. Bisa seperti itu. Oke. Bisa, karena kan implementasi ini kan nggak hanya 1 tahun ya. Betul. Bisa bahkan 5 tahun, 10 tahun Iya, gitu. iya, Jadi iya. harapannya semakin bertambahnya waktu untuk implementasi, datanya juga semakin lengkap. Semakin lengkap. Ya, Tuh, oke. kurang lebih Jadi seperti adanya dilakukan sensor gap analysis atau enggak mengecek sensor-sensor apa aja yang dari FMA kita itu ketahuan mana-mana aja penting, lalu hubungan antara FMA kita atau data-data yang dibutuhkan dengan sensor yang ada dan equipment yang ada. Betul. Oke. Betul, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh dari data yang kita ambil ya, dari data historian, ini titik-titik hijau dan titik-titik abu-abu. Nah, ini nantinya Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sensor yang paling penting minimal apa aja? minimal. Susah ya jawabnya ya. Oke, mungkin gini deh, kita ngomongin yang sesederhana, nggak sesederhana sih. Kita ngomongin misalnya event lah. Event. Minimal apa aja yang diperlukan? Kita ngomong simpel ya, maksudnya driver dan seterusnya gitu. Oke, biasanya ada vibrasi. Vibrasi. Vibrasi itu bare minimum lah. Iya. Oke. Ada sensor vibrasi. Betul. Terus ada sensor temperatur. Temperatur. Lalu ada motor winding itu juga bisa. Motor winding. Seminimal 3 itu aja udah bisa. Atau mungkin ada ampere atau apapun. Itu pasti. Pasti ada ya. Sensor terkait dengan operasi. Dan operasi. Itu pasti. Iya. Pasti ada. Jadi ada pertanyaannya seperti itu karena ya kalau parameter sensor apa saja yang harus ada sebenarnya ya tergantung equipmentnya ya. Betul, tergantung equipment. Karena ada juga waktu itu kita ngelihat ada satu turbin yang pakai sleeve bearing, sensor proximity-nya cuma 1. Susah dong kalau kita mengambil desa. Itu salah satu PR untuk kita lakukan sensor gap analisis. Sensor gap analisis gitu ya. Betul. Satu ya kelihatan sih, cuman hasilnya kurang lengkap atau enggak dia sleeve bearing tapi dia pakai akselero gitu ya. Kurang pas ya, walaupun memang ada tapi kita paling bisa ngeliat reading-nya. Oke. Jadi ya sebelum kita beranjak ke implementasi ada baiknya memang kajiannya di sensor gap terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, ini ada tanya, apakah Tiara ada platform dan software yang memudahkan nantinya integrasi FMEA ke model machine learning? Pertanyaannya agak-agak ini pertanyaannya agak-agak kritikal. Mungkin saya sedikit jawab Pak ya. Ini biasanya pekerjaan engineering Pak buat mengintegrasikan antara FMEA dengan machine learning yang ada, karena memang itu selama ini Mbak Salva pun juga di Antim ada beberapa software yang digunakan dan ada beberapa subject matter expert yang ikut, termasuk dari expert bapak kita yang ikut. Untuk ya FMEA bikin sendiri, kita juga ada software sendiri bukan FMEA, tapi buat diintegrasi dengan model ML itu ya memang ada ada engineering sendiri yang dilakukan. Gimana menurut Salva? Pada dasarnya adalah semakin pintar mesin learning ini itu bukan dikarenakan canggihnya teknologi, tapi semakin ahlinya kita membuat sebuah pembelajaran di mesin learning. Iya. Gitu. Mesin learning. Tapi kalau memang masukinnya ya kita masukinnya junk, hasilnya junk juga gitu ya. Kalau hasilnya bagus yang memang. Makanya kita banyak diskusi juga sama subject matter expert yang ada di site untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat, dan FM yang kita buat, life cycle yang kita buat itu memang akan relate dengan kebutuhan yang ada di sana dan bisa diintegrasikan dengan machine learning. Oke, ibaratnya nih kalau machine learning itu kayak anak
Karena kan dari bayi kita ajarin ya. Betul. Mau ya, seperti ya. apa ya bergantung ke orang tuanya. Nah, disinilah sebuah keunggulan dari machine learning ya. Kita kan setiap berapa lama gitu kan biasanya Sobat Tiara yang ada di plan itu kan berpindah posisi atau digantikan dengan siapa. Nah, di sini fungsinya machine learning itu bekerja. Karena dia bisa memberikan informasi yang konsisten dari awal hingga akhir. Gitu. Oke. Harapan besarnya seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan? silakan. Oke, kita kembali lagi kan tadi sudah dari data analisis. Data analisis itu mostly berupa angka. Gitu. Angka mana yang kita yakini merupakan sebuah kondisi yang bagus. Setelah itu, dari angka itu yang akan kita modelkan. Kita menentukan clustering data, gitu. Lalu kita menentukan diagnosanya seperti apa, atau failure yang ingin kita diagnosa itu apa saja. Nah, ini fungsinya engineer di Tiara dan juga subject matter expert di tempat Sobat Tiara itu bekerja sama, gitu, untuk menerjemahkan dari FMEA ke dalam sebuah deteksi-deteksi anomali. Gitu. Kita juga bisa menentukan alarm limitnya seperti apa untuk deviasi-deviasi ketika data real time itu masuk. Nah, di sini yang masuk akan banyak sekali kita ngambil dari life cycle strategi itu apa-apa aja yang harus kita lakukan pekerjaannya ya dari value defense testnya itu yang ada di sini ya. Betul. Oke, kita berbicara dulu terkait dengan clustering data. Oke, di sini yang berwarna hijau itu merupakan sebuah clustering data, bukan sebuah sih, ada banyak clustering data. Nah, data cluster ini yang nantinya akan diidentifikasikan sebagai titik kondisi equipment normal. Setelah itu, nanti akan dikomparasikan dengan data real time dari equipment Sobat Tiara. Nah, ditunjukkan dengan titik yang berwarna merah. Actual value. Nah, nantinya machine learning ini akan mengkomparasikan apakah nilai dari real time di actual value itu masuk ke dalam data cluster. Atau bahkan ketika tidak masuk, itu deviasinya ada berapa. Apakah itu bisa tertoleransi atau tidak. Sehingga nantinya akan muncul informasi bahwa nilai yang masuk ini apakah memberikan informasi equipment itu normal atau tidak. Dari sisi sensor yang ada untuk monitoring. Oke Mbak, mungkin sebagian Sobat Tiara sudah ada yang paham bedanya tradisional alarm dengan data yang ada di sini. Tapi mungkin ada Sobat Tiara yang masih baru ikutan, jadi mungkin bisa dijelaskan tradisional alarm itu apa sih bedanya dengan actual value atau dengan apa gitu? Apa sih maksud tradisional alarm di sini? Gitu? Oke, tradisional alarm itu biasanya alarm yang akan dikeluarkan oleh DCS. Alarm yang dikeluarkan oleh DCS. Sebuah nilai yang stabil. 20 akan keluar alarm di titik 20. 15, vibrasi udah ada ISO-nya, itu yang dipasang gitu ya. Nah, sedangkan di sini data cluster itu dia akan membantu kita untuk mendefinisikan anomali itu ada di titik mana gitu. Jadi bahkan anomali itu bisa teridentifikasi sebelum mencapai di tradisional alarm. Nantinya akan menjadi early warning. Jadi seperti itu. Dengan adanya perubahan sedikit, dia bisa langsung tahu tanpa dia bisa masuk sampai tradisional alarm. Betul. Karena kalau udah sampai tradisional alarm, tandanya memang sudah ada kena functional failure. Sudah. Lebih seperti itu. Harapannya memang kita mendidik ataupun kita mengajari machine learning untuk memahami data-data normal, lalu memahami deviasinya itu baiknya itu seberapa, sehingga kerusakan itu tidak telat untuk di-capture. Harapannya seperti itu. Nah, yang dimasukin ini ada satu data aja atau dari satu sensor aja atau dari beberapa sensor atau bagaimana, Mbak? Oke, bisa dari beberapa sensor. Bisa. Kita mau masukin 10 sensor juga bisa. Jadi untuk satu alarm itu dia ngeliat dari berbagai sensor. Betul, nanti akan kita masukkan satu-satu ya. Tapi nanti pengaplikasiannya itu bisa untuk semuanya. Gitu. Nanti ada statistikalnya sendiri untuk menentukan baiknya deviasinya berapa. Gitu. Untuk mencapai titik alarm. Jadi alarmnya itu bukan sebuah nilai yang statis.
Gitu. Nanti alarmnya akan berubah-ubah nilainya bergantung pada data klasternya ada di titik mana. Oke. Gitu. Tapi seperti itu. Dan kalau nanti di training itu kita merubah mananya nih, Mbak? Kalau di training kita tidak. Training ulang. Training ulang, oke. Kalau kita memberikan training ulang, kita merubah data klasternya. Oh, data klasternya. Betul. Tapi kita tidak merubah deviasinya. Tidak berubah deviasinya. Tidak. Oh ya, ya. Toleransinya berapa itu tidak berubah. Yang berubah hanya data klaster. Lebih seperti itu. Sobat Tiara silakan melakukan pertanyaan di chatnya, bisa dimasukkan. Mungkin ada beberapa yang sudah sempat kita jawab, tapi kalau nggak sempat kita jawab akan kita jawab pas setelah sesi sharing ini. Nanti akan kita ada waktu buat tanya jawab lagi. Oke, lanjut Mbak Tiara. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita kan sudah mengajari ya kondisi yang baik dan kondisi yang nggak baik. Ya. Oke, atau kondisi normal dan kondisi yang tidak normal. Setelah itu kita harus mengajari lagi mesin learning ini untuk memahami kondisi nggak normalnya itu kenapa. Oke. Nah ini yang kita butuhkan data dari FMEA. Ini yang dari FMEA. Betul. Oke, jadi kita lihat yang PAM-DE BRG VIP isu, priority waging, PAM-NDE BRG VIP isu itu apa ya, Mbak? Oke, jadi kita bisa memberikan failure apa yang bisa tercapture berdasarkan sensor-sensor yang dimiliki oleh Sobat Tiara. Di sini itu kan ada sensor speed, discharge flow, vibration, lalu giring temperatur dan lain-lain. Nah itu sensor yang dimiliki. Loop oil juga ada di sini ya? Betul, itu kan sensor yang dimiliki. Lalu di antara sensor-sensor itu mana yang bisa kita manfaatkan atau mana yang bisa kita gunakan sebagai media untuk menunjukkan anomali di sebuah failure. Bisa failure cause atau failure mode, tapi harapannya adalah failure cause gitu. Nah, ini contohnya kayak failure mode-nya PAM-DE bearing vibration issue. PAM bearing vibration issue. Betul, itu disumbang dari sensor mana saja. Nah, bisa dari bearing vibration XDE, bisa dari bearing vibration YDE. Nah ini yang nguliknya ini yang harus kita lihat, karena ini satu equipment ya, centrifugal PAM mechanical ya. Jadi satu equipment dan dia dengan berbagai macam sensor dan ini failure-nya. Jadi mungkin yang tadi ada pertanyaan, minimal sensornya apa aja. Nah ini salah satu contohnya Bapak Ibu, nah, ada 1, 2, 3, ini baru vibrasi ada 5, lalu ada temperatur dari temperatur, vibrasi ada yang X, Y, aksial, lalu ada temperatur buat bearing, matras, lalu ada loop oil supply, dan ambient temperatur. Ini ada banyak, dan masing-masing itu ya ada failure mode-nya. Betul, masing-masing itu harapannya bisa kita gunakan untuk meng-capture failure mode ataupun failure cause. Lalu angka 1, 2, naik turun tuh? Naik turun, oke. Jadi gini, kalau kita berbicara terkait dengan bearing vibration, berarti kan nilai vibrasi pada bearingnya naik kan? Nilai vibrasi pada bearing naik. Oke, otomatis kita mengajarkannya adalah panah naik adalah nilainya naik. Nilainya naik. Oke, 2 itu adalah weightingnya. Sensor mana sih atau perubahan di sensor mana yang lebih mempengaruhi dari perubahan sensor yang lain. Oke. Semakin besar nilai weightingnya atau semakin besar dia prosentasenya terhadap 100% di sebuah failure itu semakin sensitif terhadap perubahan. Lebih seperti itu. Waduh, nggak ngerti saya. Terlalu canggih. Saya cari yang mudah-mudah aja. Cuman kayaknya keren, tapi agak-agak ini ada naik turun dan segala macamnya itulah. Buat Sobat Tiara bisa nanti diskusi lebih jauh apabila bagaimana cara kita mengimplementasikan di tempat Sobat Tiara ya ada Mbak Salva yang akan membantu. Cuman agak-agak bingung. Oke, lanjut Mbak. Oke, lanjut. Jadi tadi untuk FME-nya bisa kita gunakan ya untuk menentukan diagnostiknya itu mau seperti apa. Iya. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah mengajarkan dan membuat modeling di machine learning, nah kita bisa melakukan deteksi anomali, lalu kita bisa melakukan monitoring aset, lalu kita juga bisa melakukan monitoring terhadap diagnostik yang tadi sudah kita definisikan dari awal. Oke. Harapannya ketika itu sudah running, gitu, sudah terdeploy, sudah sempat
ternotif atau sempat menghasilkan sebuah diagnosa, nantinya akan keluar prescriptive action. Prescriptive action. Prescriptive action itu adalah kalau kita udah keluar failure nih, atau keluar probability failure nih, kita harus ngapain? Oh, next to do-nya. Betul, entah itu To-do-nya mengonfirmasi kalau udah ketahuan. kerusakannya atau korektifnya seperti apa. Oke. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan baik-baik juga ya. Oke. Karena bisa kita gunakan data dari FMEA. Dari FMEA FMEA bisa masuk. Betul, Oke. data dari FMEA itu kan tas berdasarkan risk kan. Nah, Iya, itu bisa iya. kita pindahkan juga untuk tas-tasnya. Lalu kalau memang ada historical kerusakan dari data WO entah CM atau entah WO PM feedback, PDM feedback, itu bisa kita gunakan juga untuk menyusun prescriptive action di sini. Oke, ya, ya. Gitu. Pada intinya sih sabar-sabar aja ya, karena ada banyak hal yang harus kita buka dan pelajari. Iya, iya, Kurang iya, lebih iya. seperti itu. Dan ini dibikin dengan bahasa Indonesia ya. Customable sih. Kita Customable. mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, Korea, Vietnam, Tunggu, Laos, tunggu. bisa semua. Kamboja. Jangan ke sana-sana. Tapi karena kan prescriptive itu kadang-kadang ini datanya ini buat siapa? Apakah buat orang operation atau buat orang maintenance atau buat keren-kerenannya aja? Buat semua orang bisa diakses. Buat semua orang. Buat Maksudnya semua orang. preskriptif itu yang baca dan yang melakukan itu siapa? Preskriptif bisa dilakukan oleh banyak divisi. Bisa dilakukan oleh operator, Oke. bisa dilakukan oleh tim maintenance atau tim RAM, itu bisa semua. Oh, jadi memang itu lebih global dulu gitu ya. Betul, karena sifatnya di sini free text dan customable. Oke. Oh iya. Gitu. Oke. Nah, setelah tadi kita melakukan actionnya apa saja ya, gitu. Nah, action yang kita lakukan itu bisa kita dokumentasikan ke dalam case management, sehingga kita bisa memonitor sebenarnya probability failure itu sejauh apa, gitu loh, dan juga korektifnya sejauh apa, gitu. Itu Jadi bisa juga. tujuannya itu agar semua kejadian yang relate dengan equipment yang ada di plant itu tercatat. Betul. Yang tercatatnya itu ya kalau kita ngomongin machine learning, semua anomali-anomali itu tercatat di sana. Betul. Nggak hanya tercatat di SAP. Ya kalau tercatat di SAP ya bagus lah, nggak ada ya. Tapi Iya. yang memang relate ke kegiatan operasi yang ada di machine learning itu gitu ya. Betul, betul. Harapannya nanti setelah keluar probability failure, itu kan kita justifikasi dulu ya, apakah memang itu beneran terjadi atau jangan-jangan masalahnya pada sensor. Oke. Lalu nanti dia ngebikin WO nggak, Mbak? Nah, setelah itu dilakukan langkah korektif. Nah, korektif ini yang akan bisa dimasukkan ke dalam WO. Oke, itu di luar ini ya. Di luar itu. Tapi flow-nya kan ada nanti ke WO dan ke yang lain-lainnya ada. Ada, tapi di luar dari machine learning sendiri. Di luar ya. dari machine learning. Betul. Oke. Oke, next. Tadi kita sudah belajar terkait dengan bagaimana sebuah machine learning itu bekerja ya. Lalu kita komparasikan dengan proses RCM yang ada di dalam plan yang kita miliki. Nah, ini dia. Oke. Jadi Mana apa sih? hubungannya antara reliability management, common, risk management, dan work management dengan si machine learning? Betul. Tadi Karena masih mungkin ada beberapa customer yang saya mau kepentingan machine learning, tapi seada-adanya lah yang melakukan itu, akhirnya nanti bisa jadi ya nggak efektif gitu hasilnya. betul. Seperti itu ya. Di sini ada banyak data ya. Iya. Mungkin saya ingin discuss nih Pak Ari nih. Bisa nggak sih kalau kita nggak punya data FMEA tapi kita ingin implementasi? Bisa Bisa. saja. Bisa. Pertanyaannya optimal apa enggak? Nah, itu tinggal dia. Seperti itu. Kenapa sih kita bikin FM ya? Untuk ngapain sih? Untuk menjadi framework analisa kegagalan kita gitu. Kita kan tadi melakukan data analisis, data modeling, sehingga nanti keluar failure diagnostic kan. Nah, itu yang frameworknya kita ambil dari FMEA. Nah, jadi FMEA itu dia buat memitigasi apa? Dia buat mengelola apa jadi? Mengelola kegagalan berdasarkan risk. Berdasarkan risk. Betul. Itu yang Agar nantinya. nanti tidak over maintenance dan seterusnya. Betul, bisa seperti itu. Dan resource-nya juga ada juga di situ. Betul. Oke. Nah, di sini tadi kan sudah kita bahas ya,
terkait dengan data analisa ya, berupa angka, lalu berupa failure apa saja sih yang akan kita mitigasi. Nah, itu source datanya bisa berasal dari FMEA. Gitu. Frameworknya dari FMEA gitu. Untuk data analisa dan juga data modeling gitu. Tapi kalaupun emang nggak punya FMEA ya bisa-bisa saja, cuman nanti takutnya malah kemana-mana. Iya, gitu. iya. Sama seperti mereka belum punya FMI atau RCM, tapi mereka tetap mengambil vibrasi. Iya, Bisa dilakukan? Bisa, untuk memitigasi bisa. Tapi apakah risk based? Iya. Itu kan kembali lagi Iya, pertanyaannya. betul. Jangan-jangan mereka ngambilnya kurang tepat atau enggak bisa dioptimalkan lebih baik lagi. Betul, betul. Yang kita harapkan kan kegiatan maintenance itu lebih optimal ya setiap waktunya gitu. Dan yang optimal itu kita masukkan ke machine learning agar lebih optimal lagi. Gitu. Jadi yang tadi kayak PF curve, nah proaktif kan ada di sebelum titik functional failure ya. Itu bisa lebih panjang lagi waktunya. Waktu mendekati ke kerusakannya gitu. Ya. Oke, setelah itu setelah data FMEA-nya kita gunakan sebagai framework di data analisa dan juga data modeling, kita juga bisa memasukkan data dari PDM maupun data dari condition monitoring yang lainnya. Gitu. Sehingga nanti outputnya ada di titik failure diagnostic. Failure diagnostic ini akan mengeluarkan informasi ke depannya itu akan ada failure apa sih dari anomali-anomali yang sudah tercapture. Failure diagnostic ini harapannya bisa dilakukan mitigasi. Risk mitigation gitu, bisa di manajemen juga untuk risknya gitu. Dari prescriptive action. Prescriptive action ini bisa diambil dari task yang sudah kita breakdown dari FMEA. Atau bahkan task ini tidak ada di LCS. Jadi di FMEA lalu ada maintenance strategi tapi tidak ada task ini. Task baru, misalnya seperti itu. Nah, hal kalau ini itu gimana? Bisa kita jadikan untuk continuous improvement ke depannya. Gitu. Jadi kita nggak perlu menunggu kegagalan. Gitu. Kan tadi kan agar FCFA-nya kan nggak banyak kan. Gitu. Jadi tanpa menunggu kegagalan pun kita bisa melakukan continuous improvement. Harapannya seperti itu. Jadi data yang di-collect itu ya data-data dari PDM dan proses-proses yang ada. Setelah itu hasilnya itu nanti akan masuk ke risk prioritization, mana-mana aja kita kerjakan duluan, dan bentuk prescriptive action yang dalam bentuk tas-tas yang ini akan dijadikan WO jadinya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini hubungannya antara reliability management yang dilakukan oleh teman-teman engineering biasanya dengan machine learning atau yang biasanya kadang-kadang dari orang operation yang punya gitu ya. Walaupun biasanya orang reliability juga, tapi ownernya kadang-kadang dari sana, dan ke orang planner untuk task management, untuk task execution-nya. Betul. Bahkan untuk task execution ini kita bisa melakukan entah itu PM atau entah itu PDM itu lebih awal daripada PM atau PDM yang sudah kita schedulekan. Gitu. Karena mungkin PDM dilakukan itu mereka agak capture, yang mereka lakukan selama sebulan atau selama berapa waktu sekali gitu. Cuman dengan adanya ini bisa lebih duluan dan mereka bisa memvalidasi dengan menggunakan PDM sendiri ya, manual atau apa gitu buat ngeceknya. Betul. Harapannya seperti itu. Jadi objektif besarnya adalah failure ini bisa tercapture lebih awal. Tujuannya seperti itu kurang lebih. Next. Nah, kita tadi sudah berbicara terkait dengan technical ya. Sekarang kita berbicara agak ke IT sedikit. Jadi data-data historical, nah data-data yang tadi dari DCS ataupun dari historian lain itu disimpan dulu ke dalam historical data source. Nantinya dia akan masuk ke analytic server, akan dikonekkan ke analytic server yang mana data itu nanti akan bisa kita gunakan sebagai material untuk model building, untuk model analitik, bisa juga untuk menentukan alert, itu bisa juga. Nah, setelah kita melakukan model building, itu nanti akan tersimpan juga di dalam database, di dalam archive maupun di dalam server. Dari model ini nanti akan masuk juga data-data real time dari historical data source, data real time, lalu ada modeling, lalu kita bisa melakukan monitoring kedua hal itu melalui machine learning analytic web. Gitu. Jadi ini ada 3
kurang lebih ada 3 atau 4 sumbernya itu dari historical data, lalu ada server analytic servernya sendiri, Betul. lalu ada kliennya Ada buat klien. memodifikasi, buat bikin modeling yang tadi, Betul. bikin alert segala macam, Betul. lalu data dimasukin ke database dan ditampilkan ke dalam web ya, dalam Betul. bentuk web analytic. Web analitik untuk melakukan monitoring. Ya, jadi nanti siapapun yang mempunyai kepentingan yang dikasih akses, mereka bisa ngelihat status dari equipment-nya mereka sendiri itu seperti apa gitu ya. Betul, bisa. Termasuk case management, fault diagnostic sama apa tadi namanya preskriptifnya. Betul, bisa. Bisa kita pantau di machine learning analytic web. Ya, oke. Jadi lebih ringkas. Lebih seperti ringkas. itu. Ya. Oke, dari sini apa saja sih yang bisa kita lakukan di machine learning ini? Oke. Oke, tadi kan kita sudah berbicara berkali-kali terkait dengan model ya. Kita bisa melakukan model analitik. Nih, contohnya seperti ini. Nah, ini kita konekkan dengan historiannya seperti apa. Oke. Gitu. Lalu yang biru, kuning, titik, terus garis. Nah, ini adalah proses kita mendefine kondisi normal seperti apa terhadap trending-trending yang sudah masuk dari data historian. Iya. Gitu. Nah, ini yang harus agak jeli. Dan karena kita harus melihat kayak trendingnya itu naiknya seberapa, turunnya seberapa, komparasiin antara satu sensor dengan sensor yang lainnya. Lalu kita konfirmasi ke Sobat Tiara sebagai subject matter expert, apakah memang kondisinya benar seperti ini. Gitu. Oke. Bisa. Lalu setelah itu jadi tandanya kita tetap berkolaborasi atau kita tetap keep in touch dengan Sobat Tiara yang ada di site yang mengetahui equipment-nya seperti apa, yang paham equipment seperti apa. Betul. Itu orang apa aja? Apakah dari orang operation atau orang maintenance atau dari pengalaman Mbak Salva itu gimana? Bisa dari asset owner. Asset owner yang penting ya? Bisa dari asset owner. Dari asset owner, oke. Bisa. Oke, tadi kan sudah membahas terkait dengan modeling ya, terkait dengan membuat analitik model. Lalu kita juga bisa melakukan monitoring berdasarkan aset. Berdasarkan apa aset. saja. Okay. Nah, masih ingat yang tadi kompleks ada 3? Iya. Ada 5 model. Nah, jadi dari satu aset itu bisa menghasilkan lebih dari 1 model. Nah, ini kita bisa kelompokkan model-model itu masuk ke dalam satu aset aja. Oke. Gitu. Lalu bisa kita monitor untuk alatnya berapa, lalu untuk case-nya yang masih open berapa. Nah, lebih seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan monitoring dari web base tadi. Web base tadi. Contohnya seperti ini. Oke, ini yang bisa diakses oleh teman-teman yang cuma bisa view aja ya. Kita bisa dikasih akses seperti itu ya. Nah, nanti akan ada beberapa informasi untuk monitoring ya. Jadi di sini sebagai contoh ada nilai UMR. Untuk keseluruhan hasilnya seperti apa sih untuk sensor-sensornya, apakah bagus, apakah ada anomali. Gitu. Nah, oke. Bisa diterangkan, mungkin ada beberapa Sobat Tiara udah pernah tahu OMR apa, tapi bisa nggak Mbak Salva menjelaskan OMR itu apa sih gitu loh? Oke, ini kita ambil dari salah satu platform ya. Platform yang ada. Machine learning ya. Oke. Jadi OMR itu overall model residual, di mana ketika ada sebuah anomali itu dihasilkan dari tadi klaster data, lalu ada data real time, lalu ada deviasi. Nah, deviasi ini apakah bisa apakah masih masuk ke dalam batas range yang wajar? Nah, apabila sudah nggak masuk, itu nanti akan didefinisikan sebagai sebuah anomali. Nah, anomali ini ya nantinya per masing-masing sensor akan menimbang ke nilai OMR ini secara keseluruhan, kurang lebih seperti itu. Jadi OMR itu satu equipment berdasarkan model, dia diambil dari beberapa sensor yang ada. Dari keseluruhan sensor. Dari keseluruhan sensor yang ada. Keseluruhan sensor di satu model itu. Di satu model itu ada keseluruhan sensor. Kalau yang tadi kan ada sensor buat vibrasi, misalnya kita dengan mechanical ada 5 ya. 5 itu nanti secara statically mereka akan lakukan penilaian OMR itu berapa. Betul. Ya. Dari OMR ini juga bisa kita identifikasi sensor mana yang menyumbang paling besar. Sensor mana yang paling besar. Betul. Nah, biasanya sensor yang paling besar itu karena anomalinya gede, deviasinya lebih besar. Gitu. Nah, dari sini juga bisa kita identifikasi
Ini contohnya seperti di fault diagnostic. Ya, Ini yang tertampil, ini sebagai contoh ada permasalahan terkait dengan motor trust bearing. oke, Ini yang tadi kita berbicara terkait dengan fault diagnostic. oke. Setelah itu, setelah fault diagnostic, kita berbicara terkait dengan apa sih harus kita lakukan. Oke. Nah. Kalau fault diagnostic itu kita settingnya di mana yang tadi? Kita di klien. Di klien, maksudnya itu kita masukinnya tuh di bagian mana? Kan tadi ada beberapa grafik-grafik, itu ada di mana? Di equipment yang wedging itu atau bagaimana ya? Oke, fault diagnostic itu yang sebelahnya wedging. Oke. Sebelahnya wedging yang ada naik turun Oh, iya, 1 iya, iya. 2. Oh, di sini nah, malah di situ munculnya. masukinnya. Oke. Nanti akan muncul di sini sebagai Ya, hasil. iya. Nah, setelah keluar fault diagnostic kan kita tadi banyak berbicara terkait dengan preskriptif ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini juga sudah diberikan contoh apa saja yang harus dilakukan. Iya. Nah, preskriptif ini bersifat free text. Jadi Free kita text. bisa memasukkan apapun di sini. Apapun. Selama bentuk teks ya. Betul. Kalau gambar nggak bisa gitu ya. Gambar nggak bisa. Gambar nanti baru di case management. Di case management, Betul. gambar, PDF segala macam, Baru. PNID segala macam nggak bisa. Ya, tapi Nggak bisa baru nanti. Prescriptive action ini bisa membantu kita untuk memberikan informasi yang konsisten. Jadi tahun ini sampai 1000 tahun, enggak, sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Aplikasi udah beda. Nah, prescriptive action ini kan bisa kita lihat juga ya di contoh, Ya, bisa dilakukan ya. oleh siapapun gitu. Nah, harapannya ketika preskriptif ini dilakukan, itu kita bisa buatkan sebuah case sehingga runtutan dari preskriptif ini bisa termonitoring juga. Oke. Gitu. Nah, lebih seperti itu. Oke, setelah kita melakukan monitoring, kita kan kayak setiap hari nih monitoring. Lalu dari kegiatan monitoring itu, kita bisa melakukan atau menarik data report. Alatnya ada berapa, terus case-nya ada berapa, gitu. Yang masih open berapa, yang sudah close berapa. Ya. Gitu. Ini penting buat manajemen lah. Kita Iya. bisa tahu. Karena manajemen cuma mau tahu seberapa sehat sih Asetnya. aset gua. Betul. Mengenai detail-detail ya biar Ya, teman-teman yang di teman lapangan yang yang lain. lain. Setelah itu, kan tadi sudah keluar nih di monitoring, ada anomali, lalu kita buatkan case. Nah, case-nya mau seperti apa, itu bisa kita masukkan ke dalam case management. Case ini nanti ada di-assign ke siapa, jadi siapapun nanti bisa memonitor lewat sini. Oke. Gitu, karena nanti di case management ini ada sebuah atau ada beberapa pekerjaan yang ditujukan oleh beberapa divisi, ditujukan ke beberapa divisi. Nah, gitu. ini dia yang penting. Jadi divisi-divisi terkait mereka juga bisa ternotis mengenai ini gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga bisa melakukan discussion. Diskusi juga bisa. Lalu attachment gambar, attachment PDF sebagai material pendukung itu bisa. Tapi sekarang diskusi anak kan lewat WA mereka gimana ya? Kalau HP-nya hilang, asetnya hilang dong. Asetnya Ya, hilang. Oke. Oke. Selain itu kita juga bisa melakukan alarm manajemen. Alarm manajemen ini juga salah satu hal yang kita lakukan sebagai bentuk dari monitoring. Gitu. Di masing-masing model itu ada kerusakan apa, dari alert apa, gitu. Alert ini tuh karena apa? Apakah karena sensornya, apakah karena modelnya, atau memang equipment-nya yang bermasalah. Bisa. Oh, ini ada ininya ya, ada lebih detail ya monitor modelnya atau apanya gitu ya. Betul, priority untuk monitoring juga bisa kita masukkan di dalam sini. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat, nah prediksi kedepannya seperti apa. Nah, ini tadi yang menanyakan ini seperti apa sih gitu loh. Oke, prediksi kedepannya di sini biasanya kita menyebutnya dengan RUL, Remaining Useful Life Estimate. Nah, di sini nanti Prism itu harapannya bisa melakukan prediction. Kerusakan itu apabila tidak dilakukan korektif, itu akan ada di titik mana? Ya. Nah, ini juga berdasarkan dari data yang sudah ditrainingkan oleh Sobat Tiara. Ya. Harapannya seperti itu. Yang kita tampilkan ini memang salah satu tools dari brand yang tadi Mas Alfa bilang, cuma udah namanya Aveva Predictive Analytics. Ini memang salah satu tools yang memang juga kita pakai untuk implementasi ke customer kita.
Mungkin di beberapa brand juga ada model seperti ini, ya kita kurang tahu, tapi yang kita tahu ya memang brand yang kita pegang aja gitu. Oke, silakan lanjutin Mas Alfa. Oke, kurang lebih itu tadi yang bisa kita lakukan ya di machine learning. Lalu yang penting nih, yang nggak kalah penting, Ya, yang nggak kalah penting di hari ini, untuk bisa mengimplementasikan selain FMEA, apa sih yang dibutuhkan? ya, FMEA akan tetap menjadi FMEA oke, tanpa ada data-data pendukung untuk membuktikan atau menginformasikan bahwa terjadi failure tersebut. oke. Nah, data pendukung ini bisa kita ambil dari mana sih? Bisa dari historical atau bisa dari historian. Nah, historiannya ini ada kayak contohnya ada Wonderware Historian, ada ADNA, ada Online Insight, atau Avevapai, atau Aspentek, atau ODBC, atau Ya. OPC, UA, ataupun yang lainnya. Itu Ya. bisa. Gitu. Jadi ini memang salah satu kebutuhan yang penting, yang sangat penting. Jadi kalau tadi kita cerita yang penting itu ada FMEA-nya, udah terjadi. Lalu sensor-sensornya sudah terpasang. Lalu terakhir data-data dari sensor itu mau dikemanain. Nah Betul. ini historiannya. Historiannya. Walaupun sebenarnya bisa pakai CSV, bisa pakai SQL dan yang lain-lain, cuman mungkin menggunakan itu kurang Kurang powerful. powerful. Betul. Ada Alex segala macam. Cuman kalau pakai historian akan lebih kuat karena memang didesain untuk data I/O-nya, input dan output-nya tuh besar, Betul. kapasitasnya besar. Dan yang salah satu kita juga punya itu Avevapai, yang sebelumnya dari Osisoft, saat ini menjadi Avevapai. Tapi yang tempat-tempat yang lain, brand-brand yang lain pun tetap disupport sama si mesin learning ini. Tetap disupport. Meskipun di luar dari historian ini, Iya. kita tetap bisa support. Karena kan ada port yang bisa dibuka ya. Betul. Nah, kenapa kita menampilkan ini? Karena diutamakan, kita prioritaskan adalah data real time. Data real time. Betul, sebagai media untuk monitoring ya. Iya, gitu. iya, oke. Harapannya monitoring ini bisa kita lakukan secara real time sehingga failure-failure bisa tercapture lebih awal. Lebih awal dan secara real time. Betul. Jangan seperti itu. datanya ada lebih awal tapi minggu depan. Sama aja Real dong. time. Aja dong. Oke, masih ada lagi Mas Alfa? Oke, mungkin sekian yang bisa kita diskusikan untuk presentasinya atau mungkin ada beberapa pertanyaan dari Pak Ari atau dari Sobat Tiara yang lain. Oke, kita lihat-lihat lagi ya beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang bisa kita jawab langsung, ada yang kita bisa keep dulu untuk di beberapa kita keep dulu karena memang ada yang kita konfirmasi dengan yang lain ya. Mau tanya bagaimana integrasi FMEA, tadi udah kita jawab bahwa memang selama ini kita banyak faktor, nggak cuma dari softwarenya aja, cuman dari ya memang ini engineering judgment dari teman-teman Tiara. Platform yang ya yang tadi platform yang memudahkan nantinya ya kita pakai beberapa platform untuk menganalisa FMEA dengan machine learning ini untuk menganalisa FMEA dan outputnya seperti apa gitu Mbak Salva ya, bisa dibantu? Yang pertanyaan kedua dari Pak Basuki Setio, yang tadi pertanyaan Pak Jimmy sudah ya? Pertanyaan Pak Jimmy sudah. Ya. Pertanyaan di bawah Pak Jimmy, Pak Basuki Setio Widodo. Lihat di sini aja. Oke, yang sudah ada menjadi perusahaan menjadi klien Tiara. Sudah ada 2 yang sudah selesai kita lakukan proyeknya ya. Ya, apakah sudah ada perusahaan yang menjadi klien Tiara dalam mengimplementasi platform software sudah diintegrasikan FMEA dan machine learning? Jawabnya sudah Pak. Sudah. Maksudnya memang ini yang kita lakukan ya. Ini yang kita lakukan dalam melakukan modeling di machine learning, kita memang mengintegrasikan dengan FMEA. Lalu minimal sensor apa saja yang harus ada dari Pak Didit, itu juga sudah kita jawab. Tergantung dari apa saja. Oh, mau ditanya? Boleh, ada pertanyaan dari Pak Farhan, penentuan influencing parameter apakah hanya melihat
correlation dengan failure atau ada metode lain, mengingat correlation belum tentu causation. Ya. Oke, nggak hanya terkait dengan korelasi, tapi quality data juga kita lihat. Oke. Gitu. Kalau memang sensornya itu ada korelasi, tapi data yang dihasilkan itu jelek, itu biasanya banyak flatline atau banyak out of range, itu akan kita exclude juga. Oke. Gitu. Terus. Semoga terjawab, Pak Farhan. Oke. Oke, next kita ke pertanyaan. Abdul Wahid. Oke, dapat kamu menggunakan SAP. Apakah bisa platform SAP ditambahkan FMEA dan apakah tim Tiara dapat re-engineering di SAP? Oke, ini ada dua hal ya. Berarti ada dua proses yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kalau di SAP itu kita bisa melakukan pembaruan FMEA. Oke, pembaruan FMEA. Oke, kita bisa melakukan kajian ulang untuk update FMEA. FMEA, jadi LCS-nya bisa kita update? Bisa, ya. Bisa berdasarkan WOCM, bisa, WOCM, atau feedback, itu juga bisa. Oke. Nah, setelah itu, setelah diperbarui, bisa kita lakukan implementasi machine learning. Gitu. Jadi kalau kita pernah melakukan di SAP, di Maximo, itu juga pernah ya, buat lifecycle strategi ya. JD Edward ya sempat ada yang kita lakukan juga gitu loh. Oke Pak, lanjut Pak Fandi. Failure mode. Ya tadi juga sudah dijawab. Pada dasarnya tergantung dari equipment Bapak, tapi kita akan bantu melakukan gap analisis sensor untuk mengetahui untuk menjadi masukan Bapak apakah sensor-sensor tersebut sudah terpasang karena itu terkait dengan data-data yang dibutuhkan berdasarkan FMEA. Mungkin hal yang ingin saya garis bawahi ya sepanjang implementasi yang menjadi challenge di sini adalah melengkapi data. Melengkapi data terlebih dahulu itu yang susah sebelum kita implementasi. Kalau implementasi sebenarnya sih mudah saja dan cepat aja. Selagi datanya bagus, datanya lengkap, gitu. Jadi ada baiknya memang sebelum implementasi gap analisis terlebih dahulu. Oke, Terus untuk output platform dalam bentuk dashboard yang berisi informasi apa saja, tadi sudah ada Pak, apa namanya? Ada terkait dengan sensornya. Ya, udah ada tadi. Anomalinya dari mana saja, lalu fault diagnostic, probability failure-nya apa saja, lalu dengan preskriptifnya apa saja, lalu kita bisa melihat informasi terkait remaining useful life ya. Jadi prediksi kerusakannya itu akan terjadi di titik mana. Kalau Bapak ingat tadi, Pak Jimmy ingat tadi sempat dipresentasikan termasuk adanya kita bikin pie chart mengenai sensornya equipment yang rusak apa aja, merah, hijau dan seterusnya itu bisa ditampilkan di dashboard yang ada. Gitu. Data apa? Apakah contoh predict failure untuk muncul dalam waktu tertentu, misal 1 minggu depan dalam kondisi anomali pada bearing and balan? Oke, Pak Sastra, sebagai tim PDM, apakah ada contoh predict failure mode yang akan muncul dalam waktu tertentu, misal seminggu ke depan dengan kondisi anomali pada bearing dan balas dan lain-lain. Menarik. Jadi biasanya karena dia ngomong balan. Terlepas dari ini anomali pada bearing ataupun unbalance ya. Biasanya kalau dari tim kami sendiri itu untuk memonitor. Kalaupun memang tidak tercapture kerusakan ke depannya, kita sudah bisa melihat trendingnya, apakah terjadi kenaikan ataupun apa masih flat atau masih bagus. Itu bisa kita komparasikan dengan data parameter operasi, itu bisa terlihat juga. Tapi kalau untuk menjustifikasi langsung di unbalance, itu memang butuh dukungan dari data yang lainnya, seperti dari data PDM. Nah, harapannya nanti PDM-nya itu bisa menjadi justifikasi untuk hasil analisa yang dilakukan machine learning. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu close monitoring, menunggu di frekuensi pengambilan sebelumnya. Itu harapannya ketika sudah ada kenaikan halus, ada anomali, itu bisa tercapture langsung. Karena memang atau enggak kita bisa melakukan, misalnya memang equipment itu sebelumnya pernah ada masalah, kita bisa melakukan playback ya Mbak? Bisa melakukan playback. Jadi dari data playback itu kita bisa melihat
kita bisa capture kapan sih nih FYP-nya bakal kena. Bisa. Setelah itu kita bisa masukkan modeling itu di machine learning kita, dan apabila memang tertangkap juga error yang hampir sama, kita bisa kasih warning ini kira-kira dalam waktu berapa lama lagi akan terjadinya kerusakan. Betul, bisa. Namun di real life Susah. yang mempunyai kekuasaan siapa? Produksi. Betul. Mau dimatikan apa enggak ya? Mau dimatikan apa enggak? Betul, Jadi Bapak punya ya, Bapak juga harus punya mitigasi work planning and control. Bagaimana caranya kita bisa melakukan hal itu dengan baik, dan meeting-meeting CBM juga dengan tim, agar kalau memang ada masalah itu dinotis dan ada actionnya berikutnya. Karena ini bagian dari satu aset manajemen dan maupun yang lainnya. Kalau nggak seperti itu, udah ada datanya, udah ketahuan merah, dihajar aja terus. Tapi balik lagi ya, analisa yang baik itu berasal dari data yang bagus Baik, juga. betul. Gitu. Nah, data yang bagus, menginterpretasikan data ini bagus atau tidak. Nah, itu yang menjadi challenge besar bersama. Yang juga. menjadi challenge besar, Mbak. Betul. Jangan-jangan memang sensornya. Kalau sensor bermasalah, ketahuan nggak, Mbak? Kelihatan. Kelihatan ya? Bisa kelihatan. Oke, jadi kalau sensornya bermasalah, itu kita bisa notice gitu ya. Bisa notice. Jika saya memiliki data abnormal operasi turbin di plan 1, apakah data tersebut bisa saya gunakan sebagai database training di model ML di plan lain dengan catatan model turbin dan operasional turbin identik? Oke, ini untuk di plan 1 digunakan, di plan 2 Ya, atau 3 dan seterusnya. nggak bisa. Gitu. Karena data itu harus berasal dari equipment itu sendiri. Oke. Kita bisa bikin modeling. Kita bisa setting alarm. Bisa. Datanya harus masuk dari si plan 2 dan model 3. Yang kita bisa copy modelingnya. Modelingnya aja yang kita Modelingnya bisa aja. copy. Tapi Untuk material data yang tadi titik-titik hijau, gitu, terus grafik, iya, itu harus dari data equipment itu sendiri. dari mana? Gitu. Makanya itu kan menjadi sebuah PR besar untuk melengkapi material data. Betul. Karena mungkin aja di plan kedua, plan ketiga sensornya kurang, atau ambientnya berbeda dan lain-lainnya gitu ya. Tapi modelingnya kita bisa pakai di tempat-tempat yang lain ya. Betul. Lalu best practice-nya menggunakan server cloud atau on-premise ya. Ini on-premise. Pengalaman kita sih sampai ini kita menggunakan on-premise ya, Mbak ya. Karena yang cloud terkadang di perusahaan di Indonesia ada beberapa yang masih reluctant menggunakan cloud, dan kebetulan yang kita pakai itu ya memang selama ini on-premise di site-nya mereka. Kalau kita ngeliat dari sisi I/O dan data yang keluar masuk, ya kalau on-premise akan ya dengan internet yang ada di Indonesia seperti ini, kayaknya masih lebih powerful yang on-premise ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin dari teman-teman ada komentar, silakan komen di bawah. Yang mana? Oke, pertanyaan dari Pak Marius. Pertanyaan kedua, apakah model machine learning yang melakukan clustering data bisa membedakan anomali antara data antara instrumen yang rusak dengan abnormal operation? Bisa. Karena pada saat kita cleansing data, kita itu membandingkan antara data satu dengan data yang lainnya. Gitu. Apabila kalau data operasi yang lain itu normal, tapi ada satu sensor yang nilainya aneh, itu biasanya akan kita definisikan kerusakan di instrumen. Gitu. Oke. Kalau memang lebih dari satu sensor nih yang rusak, nah itu baru kita pertimbangkan bahwa ada anomali. Tapi kalau ada satu sensor aja yang nilainya bisa jadi flatline atau bisa jadi tiba-tiba tinggi, spike gitu, itu bisa mengindikasikan seperti itu. Oh, jadi ketahuan apakah itu instrumen yang rusak atau sensor yang rusak atau memang anomali dari si proses itu sendiri. Sepanjang ini sih terlihat ya. Terlihat. Terlihat. Gitu, karena kita monitoringnya tidak fokus ke satu sensor saja. Oke, ya. Lalu pertanyaan berikutnya, Pak Sahatu Tagalung, teman lama di IP. Apa kabar, Pak? Boleh tanya apakah aplikasi yang disampaikan bila dibandingkan dengan aplikasi dari vendor seperti GE dengan Predix ataupun dengan vendor lainnya, kira-kira akurasi yang dapat diperbandingkan? Ini gimana, Mbak? Pertama kita jarang pakai produk lain ya. Betul. To be honest. Ya. Ya.
Yang kita pakai sepanjang ini adalah yang white box. Ya, yang white box. Jadi segala pertanyaan Bapak itu, segala pertanyaan Sobat Tiara itu bisa kita jawab. Ya. Gitu. Dan kita bisa memasukkan data apa saja. Ya. Tanpa perlu bantuan dari pihak ketiga, pihak yang lain. Ya. Nah, lebih seperti itu sih yang bisa kita sampaikan. Dan kita pasti akan men-training teman-teman kita, user kita, dan akhirnya mereka bisa berkembang sendiri. Jadi memang ada kejadian-kejadian yang akhirnya user kita juga bisa advance dan menggunakan itu. Kira-kira akurasi yang didapat dari masing-masing vendor agak sulit kita jawab ya Pak. Karena memang akurasi itu dilihat pertama dari trending yang ada, dengan historical yang ada. Tapi kalau algoritma ya memang ya kurang lebih saya nggak ngerti. Saya nggak bisa jawab sejauh itu. Tapi sampai saat ini kita bisa bilang akurasinya cukup lumayan, cukup mendekati ya. Ya. Dan memang sudah beberapa kali perbandingannya dari data playback. Jadi kita beberapa kali membilang seberapa sih akurasi dari equipment ini. Biasanya kita lakukan, kita challenge, oke Bapak kasih data-data yang ada setelah 1 tahun terakhir, lalu ada anomali atau ada kerusakan apa pada equipment tersebut, lalu kita analisa, lalu kita bilang, sebelum equipmentnya rusak, kapan dia sudah menemukan masalah. Ya. Nah, setelah itu kita konfirmasi dengan usernya ya. Apakah memang ada masalah, apakah temperaturnya naik, apa vibrasinya naik, dan seterusnya ya. Baru habis itu, ya kalau memang valid ya udah kita anggap itu sebagai data yang bagus. Data yang bagus. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, oh ya, Kamu berbicara dong. terkait dengan algoritma ya. Berbicara terkait dengan algoritma ya. Jadi sepanjang ini media yang kita gunakan sebagai implementasi machine learning itu algoritmanya sudah cukup teruji dan sesuai digunakan pada plan. Dan apabila tidak sesuai itu bisa kita menggunakan algoritma yang dibuat sendiri oleh Sobat Tiara. Oke, jadi kita bisa menambahkan algoritma tersebut? Bisa, ya. Bisa gitu. Makanya kita selalu memilih machine learning yang white box. Ya. Gitu. Jadi bisa bisa dikulik lah. Betul. Ya, betul. Dan lebih terpercaya lah. Ya. Gitu. Apakah modifikasi dan tuning mesin learning pada Veva dilakukan oleh tim dari Tiara atau pada user yang sudah di-training oleh tim Tiara? Oke, ini berbicara terkait dengan scope project ya. Iya. Apabila kalau kita implementasi, itu kita ada yang namanya co-monitoring. Nah, co-monitoring itu akan dilakukan sendiri oleh tim Tiara, tapi tidak terlepas dari peran dari subject matter expert Sobat Tiara gitu. Dan harapannya di proses implementasi ini tim Tiara itu melibatkan Sobat Tiara yang lain juga. Jadi ketika sudah selesai masa implementasi, subject matter expert dari Sobat Tiara itu bisa melanjutkan dan harapannya jauh lebih expert juga dari tim Tiara gitu. Karena kita nggak jualan. Nah, maksudnya kita nggak jualan harus long term kontrak, bukan nggak habis itu Pak. Maksudnya kita mau teman-teman ya Sobat Tiara juga yang punya equipment jadi benar-benar menguasai, jadi jago gitu. Mungkin nanti ke depan Sobat-Sobat Tiara yang udah kita implementasikan bisa jadi salah satu pembicara di sini. Betul. Buat ngobrol, biar sharing dengan teman-teman. Komen di bawah ya kalau memang tertarik seperti itu. Dan pernah terjadi juga kita melakukan pendampingan kan, implementasi kan. Iya betul. Jadi sehingga Sobat Tiara yang sudah melakukan implementasi itu bisa melanjutkan dengan dengan yang expert lah. Iya, jauh, saya rasa sih jauh lebih expert daripada. Karena mereka punya aset. Mereka punya aset. Jika kondisi itu sudah diterapkan dan sampai saat ini cukup efektif dan deteksi failure, apakah machine learning tetap dibutuhkan? Machine learning tetap dibutuhkan atau tidak? Saya jawab kedepannya akan tetap dibutuhkan gitu. Kita nggak bisa melawan teknologi yang terus berkembang ya. Betul. Selain itu, kenapa machine learning ini baiknya kita implementasikan ya. Kita nggak bilang dibutuhkan apa enggak ya, tapi baiknya kita implementasikan. Keunggulannya adalah kalau kita berbicara terkait dengan condition monitoring, orangnya berbeda-beda. Kemampuan analisanya berbeda-beda. Sedangkan di machine learning, kita bisa menjembatani semua knowledge orang. Lalu kita bisa mendokumentasikannya dan juga informasi yang didapatkan, knowledge-nya itu akan sama. Gitu, dari awal hingga akhir. Mungkin itu keunggulan machine learning dibandingkan dengan condition monitoring yang sekarang diterapkan. Boleh saya beli nggak pertanyaannya? Boleh.
Kalau sudah ada machine learning, apakah tetap menggunakan condition monitoring? Tetap condition monitoring itu. Atau kalau sudah menggunakan machine learning, kita masih butuh portable nggak sih buat ambil data? Tak, karena portable itu dia bisa mengidentifikasi lebih dalam daripada sensor-sensor yang ada. Iya. Jadi harapannya nanti ketika ada anomali nih, itu langsung bisa dikonfirmasi dari condition monitoring. Dari condition monitoring. Dari data di condition monitoring, kurang lebih. Jangankan condition monitoring, PM juga tetap kita butuhkan. PM tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan untuk mengonfirmasi. Gitu. Oke. Jadi pada dasarnya dengan penambahan machine learning ini sebenarnya bukan menggantikan yang lain atau dengan atau saling justru sebenarnya saling melengkapi ya, saling melengkapi antara PM, BDM dan pekerjaan yang lain. Ini terakhir, potensi efek kegagalan pada operasional sistem secara keseluruhan, misalnya penurunan kinerja, kerusakan komponen dan produksi. Gimana maksudnya, Mbak? Kalau ini bisa dijawab di training FMEA. Oh ya, karena ini di luar, bukan di luar ya. Ini pembelajarannya agak panjang ya Pak. Jadi bisa kontak Mbak Ulfa buat Mbak Ulfa, kita mau di training FMEA, nanti akan dijawab di sana. Oke, hampir semua sudah kita bisa jawab, Bapak-Bapak, Ibu semua, Sobat Tiara. Terima kasih sekali lagi atas diskusinya yang sangat menarik, cukup banyak. Jangan lupa mengisi feedbacknya, cukup banyak masukan buat kita. Juga saya rasa ini juga insya Allah bisa membantu Bapak-Bapak dan Sobat Tiara semua dalam melakukan implementasi machine learning di set Bapak-Bapak Ibu semua. Dan sampai ketemu lagi di seri machine learning berikutnya oleh kami. Dan apabila memang ada pertanyaan bisa tetap hubungi ke info@tiarafit.com. Juga jangan lupa like and subscribe di YouTube kami, sama LinkedIn kami dan Instagram kami ya Pak ya. TikTok sebentar lagi muncul Pak, biar jadi beban untuk orang di belakang kamera ini Pak. Nanti Pak Ari Velocity ya? Velocity udah lewat, itu gimana sih? Oke, saya lagi terima kasih atas kehadiran Bapak semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.